Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bir Fikri Wijaya, nomor absen 22 dari kelas 1154. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tetapi sebelum itu, demokrasi itu artinya apa ya? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Jadi demokrasi itu adalah gabungan dari dua kata tersebut. Demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya itu pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat dan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi itu ada tiga, yaitu demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi berdasarkan ideologinya, dan yang ketiga demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya itu dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi formal yang biasanya dianut oleh negara-negara liberal, dan selanjutnya ada demokrasi material yang biasanya dianut oleh negara-negara komunis, dan yang terakhir ada demokrasi gabungan yang biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya kita masuk ke demokrasi berdasarkan ideologinya. Demokrasi berdasarkan ideologinya dibagi menjadi tiga juga, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada saat ini. Yang terakhir kita masuk ke demokrasi berdasarkan proses masuknya kehendak rakyat. Itu ada dua, yaitu yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Selanjutnya kita masuk ke dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi itu mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada menyelesaikan perselisihan dengan damai dan lembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Keempat, menghindari penggunaan kekerasan. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan keenam, menjamin tegaknya keadilan. Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila itu sendiri. Yang salah satunya adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pengertian demokrasi tadi, bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertingginya ada di rakyat, tetapi tetap mementingkan kepentingan bersama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.